Halo guys, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Rim Story. Ini kita lagi ada di Ciwidey, lagi menuju ke Naringgul. Memang tujuan kita mau ke Puncak Pasir, Puncak Sirna, bukan Puncak Pasir. Puncak Sirna itu ada di desa Cisaranten, Cikuda ya. Itu daerah Cianjur, tapi kita masuk dari Ciwidey kemudian masuk ke Cianjur. Ini pemandangan di Ciwidey memang luar biasa ya. Kalau kalian menuju Naringgul nih memang tempat yang luar biasa banget deh buat anak-anak motor, karena di situ memberikan pemandangan yang indah. Ini nih kita lagi menikmati kebun teh, dengan jalan yang mulus banget, meliuk-liuk, ada tebing-tebing di kanan atau kiri, kemudian ada jurang juga. Pokoknya jalannya asik. Kalau saya lagi reading begini, ini kebetulan bersama istri ya, sangat menyempatkan kesempatan kali ini, karena selama ini saya sendiri, dulu awal-awal bersama istri, sekarang bersama istri lagi. Ini kalau di daerah Ciwidey di sini banyak orang foto-foto, banyak orang selfie, menikmati pemandangan, menikmati sejuknya udara. Ya, buat kamu yang punya waktu untuk Sabtu atau Minggu menyempatkan ke sini ya, pokoknya bagus banget. Memang kalau hari Sabtu Minggu itu banyak orang berkendara kendaraan motor dari sini touring, ada yang mau ke Cidaun, ada yang mau ke Ujung Genteng, pokoknya nyari pantai di selatan. Kali ini sih kita sampai ke pantai selatan ya, tapi kita nanti masuk di depan itu ada jalan Diklat Puskopat. Nah, itu tempat latihannya Angkatan Udara. Nah, tapi ke sana katanya, ini saya juga belum, ini masih lagi jalan hari ini nih. Katanya sih bagus banget. Belum tahu juga ya. Oke, kita lanjut aja terus ya teman-teman. Jadi kalau berkendara begini ya enaknya ngebut atau lambat? Ya tergantung ya. Kalau saya sih sangat menikmati alam sih ya, jadi nggak terlalu cepat, paling kecepatannya paling tinggi ya 60 lah di sini kan gitu. Yang penting kita lihat bahwa pemandangannya sekitarnya di kita hafal. Ini kita sudah mendekati daerah Warung Kabut ini ya. Dari sini kita kalau mau ke Cidaun itu ke bawah, tapi kita ini belok kanan. Nah, ada yang kalau Anda di Naringgul tuh begitu lewat Warung Kabut tuh ada yang ke bawah, ada yang ke atas tuh. Nah, saya ambil yang ke atas karena saya belum pernah tuh, penasaran sih lihat jalannya bagus. Dari setiap naik motor ke sini selalu mikirnya itu jalan apa gitu. Browsing di Google, ternyata itu adalah diklatnya Puskopat yang tembus ke desa Puncak Sirna, itu desa Cisaranten ya, daerah Cikadu. Katanya bisa muter sih katanya, tapi saya juga nggak tahu ya, belum pernah nyoba muter. Oke, kita ikutin aja sampai mana sih ujungnya, sampai mana sih kekuatan motor ini bisa nyampe ke sana. Pada dasarnya teman-teman, kalau Anda touring berdua ya itu tadi, memikirkan juga apa yang sedang kita bonceng ya, apalagi istri yang kita bonceng ya, harus hati-hati lah ya. Kalau sendiri sih sikat-sikat aja, betul nggak Mam? Nah, dijawab katanya iya, katanya gitu, harus hati-hati. Oke. Dari sini tidak terlalu jauh sih ya. Berdasarkan informasi yang ada, katanya sih tidak terlalu jauh, sekitar 20 menitan. Tapi apakah 20 menitan ini bahasa di kampung atau bahasa di kota? Karena sedikit berbeda ya. Kalau di kota itu udah dibilang 20 menit, benar kali 20 menit berikut macetnya. Kalau di desa 20 menit, nah ternyata kalau 20 menit itu bisa lebih dari 20 menit, bisa 30 jam. Nah itu tadi kita baru lewatin Warung Kabut. Nah, ini udah mendekati nih, udah turun ke bawah mendekati persimpangan antara mau ke arah Cidaun atau mau ke arah Puskopat, Pusdiklat Puskopat ya.
Ini baru pertama kali sih nyoba ke sana, penasaran saja seperti apa di sana, jalannya seperti bagaimana, apa yang ada di sana. Browsing sih memang nggak banyak yang dapet ya, karena browsing dikit sekali informasi ke sana. Namun saya pernah lihat di YouTube teman-teman di YouTube itu ada yang pernah ke situ. Saya pingin nyoba juga karena diinformasikan jalannya ada yang rusak, ada yang parah lah gitu. Tetapi menantang sih kalau lihat ininya ya, lihat jalurnya ya, sepertinya sepi banget. Nah ini kita udah masuk nih, udah daerah Pusdiklat Puskopatnya. Memang sepi sekali ternyata, jarang sekali ngelihat motor ya. Dan kalau sendiri mungkin nggak berani nih kayak gini nih. Nah ini daerah wilayah latihan militer Angkatan Udara. Jadi ya tempatnya rapat sekali, memang dipakai untuk latihan. Tapi secara notabene ini jalan juga bagus. Saya nggak tahu nih sampai berapa panjang ini jalannya bagus, apakah sampai ke ujung sana atau tidak. Ini kalau di kanan kiri ini hutan lebat ya, ada tanaman pohon-pohon besar begitu, dan kelihatannya enak sih. Seperti kayak gini kan enak banget nih ya, jalannya memutar, tikungannya lumayan tajam nih, terus kemudian turun ya, turun terus kemudian ketemu lagi nih seperti ini, tebing-tebing. Jadi di sebelah kanan itu tebing, di sebelah kiri itu jurang ya untuk arah ke sana ya. Tapi tanahnya itu coklat, tapi pemandangannya sejuk, pemandangannya enak. Kalau naik motor ke sini kayaknya enak banget gitu. Ini enak banget ya. Saya seneng banget nih begitu melewati jalan-jalan seperti ini, belok meliuk-liuk ya. Di sini banyak belokan, banyak sekali belokan. Yang lurus mungkin ya beberapa inilah. Tetapi kalau Anda ke sini ya tetap berhati-hati ya, karena kita nggak tahu nih kayak seperti saya ini, jalannya kemananya ya hanya mengikuti arus saja ya. Kita nggak tahu di depannya seperti apa, apakah jalannya buntu atau apa, kita juga nggak tahu. Tapi saya coba terus ini untuk mencari kira-kira apa sih yang ada di ujung jalan ini. Nah, selama dari tadi saya jalan, ini saya lihat jalannya meliuk-liuk, aspal, hot mix, enak banget ya. Pemandangannya juga asik, hutan. Ya kalau lihat hutan ya beginilah. Tapi kelihatannya ini rapi gitu, seakan-akan baru dibenerin. Saya nggak tahu kapan ini dibenerin. Dan pinggir-pinggirnya juga lumayan bagus ya, rata seperti itu. Sepertinya juga nggak terlalu lama, belum lama ini dirapihkan nih jalan, sehingga orang kalau mau kesini naik motor keren loh, keren banget nih seperti ini. Nah ini belokannya memutar ya, memutar terus kemudian turun. Nah ini turun itu jalan turunan. Nah di sini hati-hati karena belokannya agak tajam, kemudian turun ya. Nah kemudian ada naik dikit seperti gelombang. Nah ini seperti gelombang nih, naik terus kemudian dia berbelok rada turun. Nah jadi nggak kelihatan pas kita naik itu, nggak begitu kelihatan dari jauh. Nah kemudian ada beberapa jalan yang udah mulai rusak ya seperti ini nih. Ini mungkin baru dibenerkan. Nah ini baru ketemu orang ya. Saya dari tadi baru ketemu orang itu, lihat naik motor. Jalannya agak sedikit rusak di sini. Ada mobil juga yang lewat. Nah itu baru agak-agak kurang bagus jalannya. Udah mulai berbatu-batu begitu. Nah ini mungkin yang berencana untuk melakukan pekerjaan perbaikan kali ya, saya juga nggak tahu. Tapi selama melewati jalan ini di awal memang bagus sekali. Masuk ke sini ini udah mulai rusak nih. Ini udah mulai rusak banget ya. Jadi kalau ke sini pakai motor yang cocoknya sih motor adventure trail ya, yang rada tinggi dengan ban kota. Kebetulan saya tidak pakai itu, saya pakai bannya masih ban jalur biasa nih, makanya sedikit kewalahan juga ngadapin seperti ini, apalagi goncengan bawa sidebox lagi kan ya, agak sedikit khawatir juga ya kalau terjadi pecah ban di sini. Dan dari tadi belum kelihatan tuh ada kampung atau apa, tetap masih hutan belantara. Nah ini, waduh ini parah banget, parah banget di jalan ya. Ambil kanan, ambil kiri, pokoknya yang agak sedikit rata. Tapi memang jalannya ya untuk
sendiri dan motor-motor biasa mungkin masih bisa ya, tapi kalau motor saya ini udah mulai kewalahan. Saya dari tadi itu udah mulai kewalahan dengan batu-batu seperti ini, karena setelannya bukan setelan seperti ini ya, bukan adventure yang pas tanahnya itu tanah berbatu seperti ini. Agak-agak sedikit bertanah harusnya, bukan berbatu, karena begitu berbatu jedak-jeduk semua, bunyi semua apa yang nempel di motor, letak-letok. Ya tapi seneng guys, seneng banget nih. Istri juga di belakang seneng banget, dia loncat-loncat kali ya. Loncat-loncat enggak lah ya. Nah ini jalannya kelihatan tuh di ujung sepertinya mau belok ke kanan ya, kita ikutin aja terus ya. Dengan kondisi jalan banyak berlobang, dan ini belum selesai di hot mix lah, bukan sepertinya, tapi sudah diratakan semua, cuman mungkin ke depan akan diperbaiki kali. Tapi kalau saya lihat seperti ini kan kanan kiri udah dilebar-lebar, udah dipapas-papas gitu, kemungkinan besar akan diperbaiki jalan ini, semoga lah ya. Jadi kita katanya sih menurut informasi yang saya baca di Google itu juga bisa kembali muter dari sini, ketemunya lagi di Ciwidey, Desa Sukamukti apa Sukamulya gitu. Nah di situ nanti ketemu lagi ke Ciwidey, jadi bisa turun langsung ke Soreang ya. Nah ini jalannya berbatu banget, buset dah. Tapi masih penasaran saya pengen tahu sampai sebagaimana di depan itu. Walaupun istri bilang apa putar balik aja kita ya katanya tadi, saya bilang wah penasaran, cobain dulu lah walaupun berbatu-batu. Nah ini saya ngerasa mirip waktu saya dari Ranca Bali itu tembus-tembusnya ke Cianjur, itu lewat Pasir Kuda. Nah itu di daerah setelah Pasir Kuda itu memang waduh, jalannya hancur-hancuran banget sampai nyampe ke Cibeber ya, batunya lebih besar daripada ini, itu lebih parah lagi. Ini masih lumayan ya, saya nggak tahu di depan seperti apa, semoga aman lah gitu kan, semoga motornya bisa nyampe ke sana ya, sampai ketemu perkampungan ya, katanya ada perkampungan di sana ya, Puncak Sirna namanya. Saya juga belum pernah ke situ, hanya melihat di YouTube dari teman-teman yang ada di YouTube ya, yang sering bikin konten. Nah ini kondisinya seperti ini teman-teman, jadi sepi banget. Jadi kalau malam kesini ya pasti janganlah, buat apa pula malam-malam kesini, berbahaya banget ya. Kita nggak tahu binatang apa yang ada atau orang apa yang lewat. Kalau siang sih masih oke lah seperti ini, asal jangan sendiri lah ya, ada temen lah, kalau terjadi apa-apa bisa bantuin. Ya kali ini saya dengan istri saya, mudah-mudahan dia juga bisa bongkar ban motor kalau kempes. Boro-boro yang ada nongkrong liatin, kita capek sendiri. Oke kita lanjut guys. Ini pohon-pohonnya lumayan lebat di sini. Nah ini hancur banget nih, waduh parah banget tuh, gua nggak tahan gua kalau kayak begini nih. Tapi tetap penasaran, pingin tahu gitu seperti apa sih jalan ini gitu kan, kok begini gitu kan. Tembusnya kemana, penasaran sih. Ini kalau di kamera kelihatannya memang tidak terlalu jelas ya, tapi kalau realnya ini parah banget. Nah ini kebetulan kita ambil dari posisi kita tuh, goyang-goyang banget itu ya. Jadi nah itu ada lagi pasir-pasir, mudah-mudahan untuk perbaikin, tapi kelihatannya buat pos kayaknya di situ ya. Pos, jadi bukan buat jalan karena sedikit banget pasir itunya kerikilnya. Nah itu kalau kita nih goyang-goyang banget nih, udah goyang banget nih, ini ngomong juga susah nih kayaknya, tapi nggak begitu ini ya, karena tetap penasaran, pingin tahu apa dan bagaimana sampai mana ya. Istri juga mulai pegangan karena dia takut juga tergelincir, karena dalam kondisi seperti ini mau nggak mau kita harus seimbang dua-duanya ya, jangan salah satu melawan arah. Saya ke kanan, dia ke kiri, saya ke kiri, dia ke kanan. Waduh bahaya juga kalau kayak begitu. Nah, lihat parah banget ini. Nah jadi benar-benar goyang banget tuh, jadi ngeri lah. Tapi ngeri-ngerinya kita kalau orang suka naik motor, penasaran tuh kan, nggak takut kalau umpamanya tiba-tiba ngegelisir atau jatuh, kepleset segala macam ya. Itu tadi semuanya juga berdasarkan pengalaman ya. Semakin sering kita mengalami melewati jalur-jalur yang tadinya kita anggap susah, tapi sering kita belajar di
di lapangan, ya hasilnya kita dapat menguasai motor kita. Prinsipnya adalah kita harus menguasai motor kita sendiri, karena kita yang tahu ini motor punya kita, kita yang tahu. Kalau orang lain mungkin tiba-tiba nyoba pasti nggak akan tahu, pasti kaku juga. Tapi kalau kita sudah ngerti, nah itulah gunanya kita mempelajari motor kita sendiri juga. Oke guys, ini masih belum kelihatan ya tanda-tanda adanya kampung, masih jauh sepertinya, tapi kita gas terus. Jadi dari tadi beberapa kali baterainya udah mau habis tuh, kebetulan ada mobil lewat nih, baterainya udah kedap-kedip, jadi agak sedikit khawatir juga ke video atau enggak gitu kan, mau nggak mau berhenti dulu kan. Ini sepertinya dengan adanya truk tadi kelihatannya sudah mendekati perkampungan. Nah, ada motor udah lewat, itu artinya ada kampung daerah sini, mungkin mereka mau ke arah Naringgul. Nah, itu sudah ada kelihatan saung-saung. Semoga kita sampai di depan, dan memang kelihatan ya sudah agak sedikit ramai, kelihatan ada atap-atap rumah. Mudah-mudahan saya sampai di tujuan. Nah, ini mudah-mudahan nih kelihatan. Memang jalannya pun masih rusak, bolong-bolong, bercampur tanah, parah lah pokoknya. Tapi tidak sebesar ya, kecil-kecil dia, cuman berlobang, banyak sekali batu-batu, lumayan tajam, agak tajam begitu, sehingga harus hati-hati memilihnya, jangan asal-asalan ya. Jadi udah mulai kelihatan nih, semoga perkampungan di depan sudah mulai terlihat. Oke guys, kita lanjut dulu. Saya perhatiin dulu kanan kiri nih, sepertinya sudah ada tanda-tanda kehidupan di sini. Semoga haus banget masalahnya nih, pingin ketemu warung. Nah, ini nih guys, udah masuk ke perkampungan, sudah ada rumah di kanan kiri, sudah ada rumah, ada kehidupan di sini, ada kebun. Jadi sepertinya ini yang dinamakan Puncak Sirna, Desa Cisaranten, Cikadu, Cianjur. Nah, dia masuk ke Kabupaten Cianjur. Cianjur ini memang sangat luas banget. Memang dengar-dengar informasinya akan dipecah gitu ya. Cianjur ini akan dipecah saking luasnya ya wilayahnya ya. Dari pantai selatan sampai ke puncak situ, wilayahnya dari Ciwidey sampai ke berbatasan dengan Sukabumi. Wah, panjang banget memang. Jadi kita terusin aja, jangan berhenti menontonnya, tetap nikmatin. Nah, ini kita sudah mau melihat beberapa kampung. Ada rumah-rumah ya, ada yang rumahnya kayu, ada yang sudah tembok juga. Memang tanah ini ada yang tanah Pemda, ada yang tanah perhutani, jadi terbagi dua ya, berbatasan dengan tanah ini. Saya lupa yang mana yang sebelah kanan apa sebelah kiri gitu. Tadi sempat nanya-nanya ada ketemu orang sebelum sampai ke kampung ini, ada bapak-bapak nunjukin apakah masih lama tadi di kebun ya. Dia bilang, saya tanya ini tanahnya tanah tanah apa, di perhutani atau gimana. Ternyata ada terbagi dua, ada yang Pemda, ada yang perhutani. Oke guys, sepertinya kita sudah melihat tanda-tanda perkampungan banyak ya, sudah lumayan ini. Ada kehidupan, udah ada rumah-rumah ya, sepertinya tidak jauh dari sini. Semoga saja cepat nyampe, karena pantat sudah mulai pegal-pegal, udah pingin duduk berdiri nyantai terus sambil menikmati air dingin. Padahal di sini dingin banget. Ya, di sini dingin banget nih, dingin banget. Nah, ini ketemu warung nih. Waduh, kebenaran ada warung. Oke guys, kita mau menikmati dulu pasir kuda ini, pasir kuda Puncak Sirna ini seperti apa, sambil jalan-jalan sebentar di sini. Oke guys, selamat menikmati, jangan lupa tonton terus ya. Lagi di mana, Bu? Jaya. Jaya pasti Jaya. Aduh,
Ini kita dibilangnya apa, Sukamukti gitu ya. Nantilah ya kita lihat di Google apa nama daerahnya. Ini kampung kalau dari Naringgul sana belok kanan yang apa, tempat latihan Kopasgat. Masuk ke sini jalannya lumayan, awalnya bagus tapi nyampe di sini mah parah banget ya. Hancur ya, hancur banget. Ini ada perkampungan. Kita istirahat dulu. Dari pertigaan yang latihan Kopasgat itu tidak jauh sih, kurang lebih ke sini itu hampir 20 menitan ya, karena jalannya rusak sih. Kalau jalannya bagus, wah keren pokoknya ya. Pokoknya kalau adventure enak lah ya. Ini masih bisa ke Cikadu, ke Sukamulya ya, Sukamulya yang tembus ke Ciwidey lagi. Tapi karena informasinya jalannya parah, lebih baik kita balik lagi ke Naringgul ya. Nah, dari Naringgul nanti baru balik lagi ke pulang ke rumah. Oke guys, setelah melihat-lihat di puncak Sirna, akhirnya kita mau pulang kembali ke Naringgul melalui jalan yang sama. Yang awal-awal di sini ya hancur banget ya. Tapi ya itulah, mau nggak mau bolak-balik ya, kita menikmati aja. Oke teman-teman, itu yang bisa saya share buat kalian. Buat anda yang suka adventure mungkin bisa mencoba jalur ini. Tentu jalur yang menakjubkan, ada yang bagus, ada yang rusak jalannya. Tapi ya itu tadi, agar berhati-hati ke sini menggunakan motor yang layak lah ya, agar tetap nyaman di perjalanan. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai bertemu di Rim Story.